Kebanyakan begitu, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu meninggal dunia, itu istrinya dinikahi oleh beberapa sahabat. Ada sahabat yang ingin menikahi, sampai ditanya, kenapa anda nikahi istrinya Umar bin Khattab? Sudah tua sekali perempuan itu. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apabila seorang wanita ingin menikah tapi belum ada jodohnya, siapa yang mau nih? Apa yang harus dia lakukan selain berdoa dan memantaskan diri agar lebih baik? Sedangkan fitrahnya seorang wanita adalah menunggu dan dipilih. Apakah tanpa usaha mencari jodoh, jodoh itu bisa datang sendiri? Jadi jodoh itu ikhtiar, gitu kan? Jodoh itu ikhtiar. Dibolehkan dalam Islam seorang wanita berdoa kepada Allah. Kemudian bisa juga seorang muslimah, ini bukan aib ya, menawarkan dirinya kepada orang soleh. Itu dibolehkan, bukan aib. Diambil daripada kisah seorang sahabiat yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW dalam ayat Al-Quran kan. Ada seorang sahabiat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada anda, artinya kalau anda mau nikahin saya silahkan. Lalu Nabi SAW melihat, Nabi SAW mengatakan, saya nggak ada hajat, sekarang saya nggak butuh nikah. Maukah kau saya nikahkan dengan siapapun di antara saya, orang yang saya tunjuk? Kata sahabat itu, iya silahkan. Nabi keranin di masjid, kan gitu. Siapa yang mau nikahin wanita ini? Seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Lalu ditanya wanita ini, kamu siap? Iya. Laki-laki itu siap, baik. Kamu pulang ke rumahmu, cari apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar. Sahabat ini pulang, datang lagi, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa di rumah. Maksudnya di rumah saya dalam beberapa riwayatnya dikatakan cuma panci yang saya pakai masak, baju yang saya pakai sehari-hari, nggak ada mahar, sesuatu kelebihan harta gitu ya, nggak ada, gitu kan. Lalu Nabi mengatakan coba pulang walaupun cuma sebuah cincin dari perak. Dia balik ke rumahnya nggak ada, dia balik lagi, ya Rasulullah nggak ada. Kata Nabi, kau punya ayat Quran nggak? Surah Quran yang kamu hafal? Dia bilang iya. Jadikan mahar kamu. Lalu jadilah maharnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu dinikahkan oleh Nabi SAW. Tapi yang kita ambil jadikan saksi bahasan adalah wanita ini menghibahkan dirinya. Menghibah dengan cara yang santun ya. Dalam arti kata memang dia membahasakan, kalau memang berminat untuk menikah, saya bersedia gitu kan. Itu memang biasa gitu. Kalau di kalangan para sahabat itu biasa gitu kan. Sebagaimana juga laki-laki kadang-kadang sahabat Nabi itu kalau ada di antara, kalau pulang peperangan ini biasanya kan ada yang mati syahid. Nah istri-istri mereka itu diperebutkan oleh para sahabat karena mulianya suaminya gitu kan. Artinya suami pertamanya luar biasa gitu kan. Orang mati syahid di medan perang gitu kan. Kalau hari kiamat nanti tentu nanti istri itu akan ikut dengan suami yang tersaleh. Riwayatnya mengatakan suami terakhirnya gitu kan. Tetapi suaminya yang meninggal tadi, walaupun istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain di dunia gitu kan, tetap bisa memberikan syafaat kan, karena 70 orang keluarga yang dikasih syafaat, mungkin dia bisa tunjuk istrinya, Allah alam, kita nggak tahu, maka bisa saja orang ini ikut juga. Kebanyakan begitu, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu meninggal dunia, itu istrinya dinikahi oleh beberapa sahabat. Ada sahabat yang ingin menikahi, sampai ditanya, kenapa anda nikahi istrinya Umar bin Khattab? Sudah tua sekali perempuan itu. Umar bin Khattab meninggal umur 63 tahun, kalau salah istrinya itu 60 tahun. Dinikahi oleh seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, tapi dinikahi. Ditanya, kenapa anda nikahi? Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Jadi ingin tahu rahasia suami awalnya gitu kan. Jadi para sahabat tuh kalau lewat di depan rumah janda, mereka zaman dulu caranya ya, Allahu alam kalau zaman sekarang untuk menjalankan berarti dari pengajian saya nih. Jadi mereka lewat depan rumah mengatakan, wahai ummu fulan, ya anaknya siapa misalnya, anaknya si A namanya, wahai ummu A misalnya gitu kan, kalau selesai masa iddamu beritahukan kepada kami. Bahasanya biasa begitu dulu, artinya saya akan siap melamar kamu gitu kan bahasanya. Jadi Allah alam itu termasuk jalan yang dibolehkan. Ya juga di sini masjid kan sudah ada pendaftaran tuh, mana panitianya tuh. Yang mau daftar boleh silakan gitu.